Udah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sekarang berjumpa lagi dengan Abdur di sini di Ngabdur Ramadan. Acara Kultum Kuliah Tunggu Maghrib bersama saya Abdul Arsad dan juga Abdullah Rian. Wih. Itu suci. Tapi kan Ramadan bulan yang suci ya. Gitu aja kita ya. Kita Ya aja mau gimana lagi? ya. Mau gimana lagi emang Ramadan bulan yang suci? Iya. Masa Ramadan bulan yang suca? Nggak bisa. Nggak bisa bener. Nggak bisa. Lo mau Ramadan bulan yang suci. suci hanya Kompas yang bisa. Karena pernah suci dari bulan Ramadan pernah. Pernah tuh Ramadan bulannya suci juga pernah. Iya. Mau final. Yang ke-9. Oh, pas. Pas Bulan Ramadan suci. bulannya suci, pas. Tapi walaupun suca tidak bisa, tapi paling tidak suca itu adanya di dalam masjid. Karena Soalnya waktu kita mau masuk batas suci. Jadi suci cuma sampai di situ tuh. sananya suca. Dalamnya suca. Iya dah. Gitu. Silakan Kompas Indosiar komen di kolom komen. Pakai akun resmi ya. Iya. Kalau berani itu juga. Kita episode 10 ini, Cing. Episode 10 hari ke-10 Hari ke-10. di mana kita akan masuk gerbang kedua, gerbang pemaafan, Maghfirah. Ampunan. Jadi kalau pada mau minta ampun ini waktu yang Ya. mungkin mustajab kali ya. Karena udah dibilang ini hari fase pengampunan. Iya. Artinya dibuka lebar-lebar nih Pintu maaf. pintu maaf. Insya Allah mudah-mudahan dapat Iya. ampunan kita semua. Karena kita dikasih rahmat dulu. Rahmat apa rahmat? Rahmat ya. Rahmat. Rahmat termasuk Rahmat karena sudah bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Mungkin selama 10 hari ini akhirnya kita bisa introspeksi. Oh dulu banyak salah nih gue. Iya. Nah, lo minta ampun di fase kedua ini fase lah. kedua ini minta ampun. Iya. Ya begitu, kita syuting ini untuk hari ke-10 ya, buka puasa hari ke-10. Tapi kami segar sekali ya. Karena kita masih di bulan Dan kita habis makan Sahabat. siang. gue pakai mie ayam dibeliin. Ya nggak perlu diperpanjang, Cing. Ini orang yang nonton lagi puasa 1 hari penuh. Iya. Lu pakai rendang ya? Iya. Rendang sama telur enak banget. Iya. Nasi kapau, bro. Ya begitulah. Ya, Tapi ya. tenang. Tapi saya itu pernah dulu mendengar ceramah di radio. Jadi dulu kalau saya SD, kami itu buka puasanya itu kami tunggu radio, Cing. Ya. Putar RRI. Iya. Gue Putar- sempat juga tuh. Ya karena kayaknya zaman saya SD berarti 90-an ya. Kayaknya belum ada deh acara di TV menjelang buka kayaknya ya. Iya nggak sih? 90-an ada. Udah ada sih. Di RCTI gitu ada. Ada RCTI kayaknya. Oh sorry, kami tidak nonton. Karena RCTI nggak masuk. Bukan, karena kami Wita. Oke. Program-program kan WIB semua Ya, tuh. ya, Jadi ya. tidak cocok. Ya. Ya. Kalau gue dulu karena kebiasaan ngambil imsak sama subuhnya di radio, ya kata bokap gue mungkin ya, atau kata siapa, otomatis nunggu azannya azan radio, bukan azan yang di televisi. Karena imsaknya ngikutin radio. Radio dulu belum ada acara-acara sahur tuh. Oh, Gitu. acara sahur belum ada. Belum ada, jadi kita denger lewat radio. Tapi acara buka sudah ada ya lah ya. Acara buka kayaknya udah ada. Kayaknya udah ada ya. Farlianti sama Eko. Ya, kayaknya yang deket-deket Ngelawak-ngelawak gitu juga, Bang. jam 5 ke jam 6 tuh udah ada lah. Ya. Oh, iya. Kami tidak nonton karena kami Wita. Ya. Nonton itu tidak pas. Ya. Jadi akhirnya kami radio RRI. Ya. RRI selalu diputar. Nah, ini yang mau saya ceritakan adalah saya masih ingat salah satu penceramah di radio pada waktu itu ngomong gini. Manusia itu kadang aneh-aneh aja gitu. Dia bisa tahan lapar dan haus dari imsak sampai sore, tapi begitu 5-10 menit mau berbuka, dia nggak tahan gitu. Kayak di meja tuh kayak, aduh lama banget sih, aduh gitu. Padahal berjam-jam yang tadi bisa ditahan, kok 5-10 menit, kok nggak sabaran sih gitu. Ya itu mindset aja kita tuh.
Pikiran kita yang bikin kita seperti itu. Betul. Iya. Padahal mau kita berpikir seperti apapun, 10 menit ya begitu itu. Begitu, 5 iya. menit ya begitu itu. Nah, disitulah teori relativitas waktu. Cie. Wih, di. Jadi 5-10 menit itu terasa waktu yang paling panjang Ya, yang kita tunggu. itu sama juga mungkin Syekh Imran Hussein. Ya, siapa dia? Syekh Imran Hussein ini ulama dari Pakistan. Buat teman-teman yang tahu kemudian saya keliru, boleh dibenarkan, dibetulkan. Bukan saya salah kemudian kalian bilang, oh itu benar, bukan. Diperbaiki. diperbaiki. Jadi Syekh Imran Hussein mengatakan bahwa akhir zaman ini, di zaman sekarang kita merasa waktu kayak cepat sekali kan? Ya. Kayak tidak terasa 1 tahun apa segala macam. Itu karena mindset kita atau cara hidup kita tidak berjalan sesuai dengan apa yang disyariatkan Al-Quran. Maksudnya? Contoh, kita itu tidak lagi hidup dengan putaran bulan, tapi dengan putaran matahari gitu. Jadi kita tuh pakai Masehi gitu kan. Sedangkan Al-Quran itu menentukan waktu dengan putaran bulan, pergantian hari dengan bulan, kemudian Makanya terasa lebih cepat. iya, jadi Karena bulan lebih cepat. bukan terasa matahari itu terasa karena kita tidak mengikuti putarannya bulan, tidak seirama dengan bulan gitu. Menghitung hidup ini tidak dengan bulan gitu. Jadi kayak Muharram, Iya. Safar, Iya. Ramadan. Iya. Ada target-target dalam. Jadi seluruh tubuh kita ini tidak terorganisir lagi untuk beribadah dalam bulan-bulan yang baik-baik itu gitu. Iya, Jadi iya. kita merasa hidup kita kayak cepat. Karena memang sebenarnya juga emang lebih cepat. Maksudnya karena kita pakai perhitungan Masehi, kayaknya setiap tahun itu kita akan Ramadan datang 11 hari lebih cepat dibanding yang kemarin. Iya, Salah satunya betul. itu. Tapi kalau kita pakai Hijriah, Iya. kita akan merasa tetap Satu setahun tahun aja iya. gitu. Iya. Iya. Ya, mungkin seperti itu ya. Mungkin seperti itu Jadi ya. kayak cepet banget emang lebih cepat 11 hari sih Iya. dibanding pergantian tahun Masehi yang setahun 365 hari. Iya. Iya, betul. Iya. Makanya kemudian Syekh Imran Hussein itu bilang salah satu tipsnya untuk berasa ini kembali ke Al-Quran. Jadi kembali ke Al-Quran itu maksudnya baca lagi Al-Quran. Kalau bisa sehari sejuz. Oke. Sehari 1 juz. Jadi lama-kelamaan karena itu yang dia lakukan dan kemudian dia merasa bahwa hidup ternyata tidak cepat. Ternyata waktu itu santai gitu, slow gitu. Oh, tidak terburu-buru. Tidak terburu-buru. Iya. Tapi si Abil pernah nggak kayak pulang kampung misalkan aja ke Padang atau kemana gitu ya. Kemudian si Abil duduk malam-malam kita habis sisa duduk, berasa kayak udah jam 11 nih. Masuk masih jam 8. Kalau gue bangun tidur yang suka begitu. Maksudnya? Salah jam gitu. Gue bangun nih kayaknya, oh udah lama, taunya baru jam segini gitu. Oh, bukan. Ini yang dalam keadaan sadar. Maksudnya Oke. kita duduk-duduk, kayaknya udah lama nih. Kayaknya udah lama deh. Masuk, mau tidur, kita lihat jam. Loh, baru jam 8:30. Ya, berarti itu waktu berputar lama dong, nggak cepet. Saya tidak tahu apakah karena sekitar kita tidak hiruk pikuk, tidak lama. Jadi saya kalau tiap kali pulang ke Larantuka itu begitu. Karena sepi, tidak ada habis Isya apa-apa. itu kan udah sepi tuh. Udah sepi. Kemudian duduk sedikit. Saya pikir sudah jam 11, jam 12 nih. Tidur Saya bilang, lah baru 8:30. Di Jakarta sini kan kita duduk baru dikit. Tahu-tahu udah berapa? Udah jam 1. Iya. Bener. Tiba-tiba udah jam 1 malam loh. Kok cepet banget sih. Mungkin perputaran jam di Larantuka itu lebih lambat. Baterainya soa kayak. Iya. Kalau kita baterai baru terus jadi putarannya lebih cepat. Tapi begitu mungkin karena perputaran manusianya atau apa Iya. Nah, perputaran manusia ini, teman-teman, Mau di bridging nih. nggak usah dikasih tahu. Nggak usah Oh, dikasih nggak tahu dikasih tahu, gitu. oke, iya. Biar profesional gitu. Oke. Perputaran manusia ini, teman-teman, itu tidak lepas daripada perpindahan manusia juga, termasuk hijrah. Iya. Nah, dalam Islam itu waktu zaman Rasulullah SAW masih berdakwah di Mekah,
Itu ada hijrah pertama itu bukan ke Madinah sebenarnya. Ya. Hijrah angkatan pertama itu para sahabat yang hijrah ke negeri Habasyah. Ethiopia namanya. Oh, Habasyah di Habasya Ethiopia ya? Ethiopia sekarang. Sekarang Ethiopia ya? Ethiopia. Dan sekitarnya mungkin. Ya, ya. Di negeri Habasyah ini ada salah satu kerajaan, ini kerajaan saya tidak tahu Kristen atau Protestan. Kristen, Protestan belum ada ya waktu itu lah ya. Seharusnya udah ada ya? Udah. Sudah ada ya? Udah tahun 500-an ya. Kalau salah Protestan 400-an ya atau 200-an. Kita sebut saja Nasrani lah ya. Iya. Kita juga tidak tahu itu Protestan atau Iya. Katolik. Ada Raja Nasrani di Habasyah, negeri Habasyah, Najasyi. Ya. Raja Oh, Najasyi. namanya Najasyi ya. Najasyi itu kayaknya ini deh. Gelar Seperti Oke. Firaun Ya, ya. gitu-gitu. Kayak kaisar gitu. Kayak kaisar Ya, gitu. Ya. Nama rajanya kita tidak tahu tapi sebutnya Najasyi, ini yang memimpin negeri Habasyah. Kemudian karena memang orang-orang Mekah ini, kafir Quraisy di Mekah ini kan sudah mulai terang-terangan kan, sahabat-sahabat yang lemah-lemah, yang mereka rasa bahwasanya dari kabilah yang tidak bisa membela mereka dan segala macam, kabilah-kabilah lemah atau apa bagaimana. Tahu kalau mereka masuk Islam, mereka ditangkap, Dibully lah paling Dibully, tidak. Kehidupannya dipukul, dihukum, disiksa. iya. Termasuk yang kisah Bilal ya, yang sampai di Iya, tekan apalagi Bilal kan budak. sampai ditekan batu. Iya. Iya. Pokoknya mereka tahu mereka siksa. Oke. Gitu aja kerjaan mereka itu. Nah, akhirnya kemudian Rasulullah SAW mengatakan boleh untuk menyelamatkan diri dulu biar aman, biar bisa beribadah dengan enak. Boleh hijrah dulu. Iya. Nah, kemudian hijrahlah ke negeri Habasyah. Karena Rasulullah SAW, saya tidak tahu beliau mungkin dapat info atau bagaimana ya. Tapi beliau merasa bahwa di negeri Habasyah tuh rajanya kayaknya Asik. akan menerima deh, Iya. asik deh. Padahal Nasrani. Ya. Lalu kemudian kirimlah, itu ada sekitar, saya kurang tahu jumlahnya, adalah 30, 80 atau berapa orang itu. Termasuk ada Utsman bin Affan, ada Ja'far bin Abu Thalib, sepupunya Rasulullah SAW. Berarti Abangnya antara abang atau adiknya? Abang ya? Iya. Abangnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Iya. Nah, Sayyidina Ali masih kecil lah, dia masih di Mekah ini. Iya, Iya, berarti iya. abangnya. Iya, abangnya, oh, betul, iya. betul. Iya. Betul. Secara logika ini abangnya. Iya. Jadi jatuhnya panggilnya Habib juga ya? Maksudnya? Karena keturunan Nabi. Enggak. Yang keturunan enggak. Nabi anaknya Ali ya. Sayyidina Berarti ini bukan Ja'far yang Habib ya? Bukan. Ini Ja'far sahabat Nabi. Iya. Ja'far bin Abu Thalib Thalib. radhiyallahu anhu. Nah, kemudian beliau dan banyak orang lah, puluhan lah, hijrah ke Habasyah. Sampai di sana diterima dengan baik oleh para bangsawan-bangsawan di sana. Rajanya juga terima, tapi rajanya belum tahu kalau mereka ada. Maksudnya kayak imigrasinya lah ya, yang raja tidak mungkin tahu sampai sedetail itu sih. Yang bawahan itu terima mereka dengan baik, mereka bisa beribadah dengan tenang, segala macam. Lalu kemudian namanya juga kafir Quraisy ini ya, hatinya selalu tidak tenang melihat orang lain. Bengkok terus hatinya. Hatinya bengkok terus. Iya. Akhirnya mereka merasa bahwa kayaknya kita harus kirim orang nih untuk Provokator. kita tidak rela lah mereka bisa hidup dengan enak di sana. Padahal jauh ya. Kalau dia mikirnya Jauh ya. lo mengganggu ketenangan Mekah, harusnya senang orang-orang itu pindah. Iya, makanya. Tapi nggak cukup sampai di situ. Iya, itulah. Lo hancur aja dia pengennya gitu. Iya. Hatinya itu selalu tidak tenang. Iya. Lalu kemudian suruh kirim orang-orang, kita kirim ke sana untuk bawa mereka semua pulang. Nah, 2 atau 3 orang, 2 orang kayaknya diutus, salah satunya Amr bin As nih. Iya. Beliau pada waktu itu masih belum masuk Islam. Dia masuk Islam sama Khalid bin Walid nanti Iya. bareng di fase Madinah. Berangkat ke sana untuk kasih tahu. Jadi mereka bawa hadiah banyak lah dari Mekah ini, termasuk kulit-kulit segala macam yang bagus-bagus. Ke sana mereka kasih dulu ke pendeta-pendetanya dulu. Kasih ke pendeta-pendeta, semua sudah dapat, pendeta-pendeta senang. Kemudian mereka bilang, kami itu sebenarnya datang mau ngobrol sama raja, pengen kasih tahu ada orang-orang dari keturunan kami yang datang nih, mereka itu murtad dari agama kami, tapi mereka datang ke sini juga nggak meluk agama kalian, mereka bikin agama sendiri. Jadi nanti kalau
kalian bisa kasih kami ngobrol sama raja, ntar kalian dukung kami dong. Kata pendetanya, mohon maaf, rajanya lagi diancam sama Malaysia kan? Lu nggak tahu ya? Raja. Ben Raja. Wah. Ben Raja. Iya kan diancam. Diancam kan dia? Dan rajanya pakai kacamata hitam mulu ini. Ya, Saya ketemu pikir- nggak? Ketemu akhirnya sama raja? Akhirnya pendeta-pendeta bilang oke. Karena udah Sudah dikasih Iya, dia pendekatannya udah bagus lah. Ya. Ya. Bukan artinya dia bisa disogok atau ya, gimana, jadi bukan. ibaratnya sebelum ke pertemuan Dengan raja, resminya ya. ada istilahnya apa? Tim advance. Tim advance ya apa? Biasanya kalau kita mau cerai tapi tidak dikasih waktu dulu buat ngobrol. Mediasi. Ada Oke. mediasi, main-main Oke. keluargaannya gitu. Ya. Biasanya sidang paripurna itu kan juga begitu kan? Lobby-lobby kalau kita. Lobby, betul. Tapi sidang dulu, mentok kita break sidang. Nah, itu lobby-lobby Itu tuh. ada lobby-lobby tuh. Iya. Bahkan biasanya dari lobby-lobby itulah tersepakati keputusan. Sudah ketahuan sebenarnya. Iya. Jadi keputusan-keputusan itu si ketua DPR ketok begini itu formalitas saja. Iya. Karena udah dibicarakan di lobby-lobby. Sudah berikan lobby-lobby. Iya. Lalu kemudian ketemulah dengan Raja Najasyi ini. Ya. Lalu si Amr bin As dan salah satu sahabat saya lupa namanya siapa, kemudian ngomong bahwa Raja, kami ini ada anak-anak Arab, keturunan kami anak-anak muda. Mereka tuh tidak bisa berpikir dengan jernih. Mereka tinggalkan agama nenek moyang mereka, kemudian mereka hina-hina. Sekarang mereka datang ke negeri sini, tapi mereka juga tidak ikut agama Anda. Mereka itu bikin agama baru. Jadi kalau boleh, saya minta untuk kembalikan mereka kepada kami untuk kami bawa pulang. Lalu pendeta-pendeta setuju. Setuju Raja, setuju. Nah Raja merasa kayak enggak asal setuju gitu. Ini masalahnya kalau ada orang datang untuk lebih memilih tinggal bersama saya, berarti ada sesuatu gitu. Di tempat sana. Ada sesuatu di tempat sana. Ya. Mending biar adil, coba panggil mereka untuk saya tanyakan. Ya. Nah akhirnya dipanggil lah dipanggil beberapa orang, juru bicaranya kemudian Sayyidina Ja'far bin Abu Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian ditanya, ini betul nggak nih kalian ini gini, jelaskan ini kalian ngapain di sini gitu. Kemudian Ja'far bin Abu Thalib yang ngomong seperti yang Rasulullah SAW sudah sampaikan kepada mereka, bahwa mereka datang itu karena mereka diganggu. Sesungguhnya kami itu dulu jahiliyah, kami itu tidak ramah dengan tetangga, kami suka marah-marah, kami suka berperang, tidak menepati janji, suka terlambat seperti Abdur, tapi tidaklah saya masuk. Itu salah satu kriteria jahiliyah berarti ya. Jangan boleh terlambat ya. Tapi kalau longsor bagaimana? Enggak. Lo udah terlambat bohong lagi. Dua lo. Nah, jangan. Nah itu pokoknya kemudian kami sembah patung segala macam. Nah kemudian ada rasul di antara kami datang, kemudian menyuruh kami untuk menyembah hanya Tuhan yang esa, Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kami mengimani kerasulannya dan dia mengajarkan kami sebaliknya semuanya, ramah pada tetangga, berlaku baik, ini segala macam gitu. Jadi kami datang ke sini tuh karena Rasul kami bilang kalau rajanya baik. Dan itu yang kami rasakan gitu. Maka kemudian Raja Najasyi bilang, oh oke, saya terima gitu. Kalau gitu sudah silakan. Dua orang dari utusan Mekah ini silakan pulang. Pulang lagi. Saya tidak mau menyerahkan orang-orang ini. Orang-orang ini akan tinggal di negeri Habasyah di bawah perlindungannya saya. Ya. Masalahnya kemudian tidak sampai di situ dong. Oh, ada lagi? Amr bin As ini kan diplomat ulung sih. Iya. Bahkan dia begitu waktu masuk Islam, salah satu diplomat ulungnya Rasulullah SAW nih. Amr bin As mengatakan ke temannya, kayaknya saya pengen besok lagi ke sana deh. Ngapain? Nggak, kita ngomongin yang langsung to the point aja. Kita ngomong, kalau kita ngomong ke si Raja Najasyi itu, bahwa si orang-orang ini, orang Mekah yang datang ke sini itu, mereka ini nggak nganggap Isa itu Tuhan loh. Jadi Amr bin As mau adu domba gitu. Iya. Orang ini gue baca atau denger di mana ya? Begitu dia nyampe
Terus mungkin yang di pertemuan ini, begitu datang aja udah dibilang tuh gak menyembah. Kalau di sana di Habasyah itu, kalau ketemu raja nunduk. Gitu aja udah diprovokasi gitu tuh, lihat tuh raja nggak sopan. Iya. Kayak orang duduk di meja gitu nggak sopan. Jadi dari hal kecil gitu udah dikomporin si rajanya ini. Iya. Gitu, cuman nggak bergeming. Nggak bergeming, betul. Iya. Lalu kemudian Pulang nggak tuh akhirnya? Dua orang itu? tidak, balik lagi besok. Oh. Jadi belum pulang ke Mekah. Masih menginap di Habasyah. Besok paginya datang lagi ke raja, ngomong ke pendeta-pendeta ini. Pengen lagi untuk temuin ke raja. Nah, kemudian Amr bin As bilang kepada Raja Najasyi, Raja Najasyi, sesungguhnya kamu tuh tidak tahu pandangan orang-orang yang kemarin itu terhadap Isa putra Maryam. Kalau mau, coba panggil mereka dan tanyakan sendiri kepada mereka anggap siapa Isa putra Maryam itu. Raja Najasyi bilang, oh boleh, oke boleh. Akhirnya dipanggil, kemudian ini mas pesanannya. Sebelum saya makan, halal gak nih? Ya halal dong. Itu gak lihat logonya? Kalau halalin anak bapak, boleh. Nah itu yang susah. Yang gampang urus sertifikat halal di BPJPH. BPJPH? Iya, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Oktober 2024, kalau produk makanan, minuman, jasa penyembelihan, dan hasil sembelihan belum bersertifikat halal, siap-siap aja kena sanksi. Segera sertifikasi halal. Halal itu baik, Halal itu sehat. Ja'far bin Abu Thalib dan lain-lain juga khawatir juga ini bagaimana ya cara jawabnya. Tapi kemudian mereka yakin bahwa jawab saja sesuai dengan yang Rasulullah SAW ajarkan. Jadi kita Raja Najasyi tanya, bagaimana kedudukan Isa putra Maryam di dalam agama kalian? Kemudian mereka bilang, Isa putra Maryam itu sama seperti Nabi Muhammad SAW. Dia adalah Rasulullah, Nabi Allah, kekasih Allah, kalimat Allah. Dan kami meyakini dia sebagai Nabi. Oh, pendeta-pendetanya langsung marah lah di situ. Tapi kemudian Raja Najasyi dari kisah ini mungkin dia sudah merasakan dulu atau tidak, tapi dia mendukung itu. Oke. Dia merasa bahwa ya betul, saya juga merasakan seperti itu. Lalu kemudian Ja'far bin Abi Thalib membacakan surat Maryam kepada di situ semuanya. Kemudian akhirnya Raja Najasyi mendukung untuk oke, saya tetap tidak akan kasih kalian ke orang Mekah, kalian boleh tinggal di sini dan kalian di bawah perlindungan saya. Akhirnya pulanglah tangan kosong Amr bin As dan salah satu utusan Nggak ada jarinya? Hah? Tangannya? Kenapa? Nggak ada jarinya, kosong tangannya? Kosong, tangan kosong. Nggak ada sarung tangan kipernya. Kosong, tangan kosong. Pulang lah, pulang. tidak berhasil. Iya. Nah, Raja Najasyi ini jadi dia punya kisah tersendiri juga, Cing. Dia akhirnya Islam nggak? Akhirnya Islam. Jadi dia Raja Najasyi ini dulu itu Raja Najasyi yang asli ayahnya dia itu cuman punya anak satu ya dia ini. Najasyi satu lah, punya anak Najasyi dua ini. Anaknya cuma satu, Najasyi dua. Satu dong. Susah Ini sekali kan ya. ada bapak nih. Najasyi A. Najasyi A. Iya. Punya anak cuma satu, namanya Najasyi B. Itu benar. Kalau Najasyi satu, punya anak cuma satu, namanya Najasyi 2. Nggak salah. Ya benar ya. Harus A dan B sebenarnya. Najasyi 1.1. Nah itu benar. Najasyi 1.1. Jadi Najasyi 1.0 punya anak Najasyi 1.1. Ya. Dan cuma 1.1 ini doang. Tidak lagi yang lain. Lalu saudaranya Najasyi 1.0 ini punya saudara Najasyi. Bukan Najasyi juga dong. Najasyi cuma satu. Punya saudara Najasu. Ya misalnya lah. Ya. Nah si Najasyi ini punya anak 12. Oke. Kemudian dia kompor-komporin sama anak-anaknya. Kita bunuh aja saudaramu itu. Ayah, bunuh aja saudaramu itu. Biar kamu jadi raja. Oh, berarti sepupunya Najasyi 1.1 ini yang ngomporin ayahnya. Ya. Omnya Najasyi 1.1. Ya, oke. Supaya dia bisa jadi raja. Ya. Akhirnya dibunuh. Setelah Islam tapi. Tidak. Ini jauh sebelum
para sahabat hijrah ke Habasyah ya. Oh, ini yang dibunuh Najasyi backstory. satunya. Najasyi 1. Oke, ya. Najasyi 1 dibunuh. Najasyi A ini dibunuh. Iya, Sama saudaranya dia dibunuh. Kemudian saudaranya ini jadi raja. oke. Jadi raja. Nah, dia nih punya anak 12 kan. Iya. Sementara dia jadi raja, Najasyi anak dari Najasyi B, Ya. anak dari Najasyi A itu tumbuh besar dan Oke. piawai. Ini pandai, ini segala macam. Sampai masyarakat itu merasa bahwa dia jauh lebih pintar dan lebih keren dari pamannya gitu. Ya. Nah, lama-kelamaan si paman yang sudah jadi raja ini merasa kayak, kok saya terancam ya. Akhirnya dia jual lah si Najasyi B ini dijual, dibikin kayak budak. Oke. Dijual 600 dirham Oke. ke pedagang, ke kafilah gitulah. Dijual. Habis dijual, beberapa waktu berselang si pamannya yang jadi raja ini kesambar petir mati. Bener loh. Ceritanya begitu. Di Sirah Ibnu Hisham. Iya, begitu. iya, iya. Mati. Namanya azab ya. Berpetir lagi. Kesambar petir. Mati. Iya. 12 anaknya itu tidak ada yang bisa jadi raja, bodoh-bodoh semua. Nggak qualified lah ya. Nggak qualified. Tapi kepengenan ada pasti. Iya, mereka Oke. masih pengen tapi Nggak qualified. nggak qualified. Rakyat-rakyat tidak mau lah, perwakilan tidak mau. Akhirnya mau nggak mau, mereka merasa bahwa ya kita ini udah salah karena kita tuh sudah bawang raja yang sah gitu. Nah, raja yang sah itu akhirnya mereka carilah Mana Najasyi B nih? Najasyi B itu ke kafilah-kafilah itu dapat. Kemudian mereka panggil dia jadi raja lagi. Kemudian bayar ganti rugi 600 dirham itu. Nah, si Najasyi B inilah yang kemudian tumbuh jadi raja tumbuh yang kemudian menerima Ja'far bin Abi Thalib Rombongan hijrah. Rombongan hijrah pertamanya Muslim. Iya, iya, iya. Nah, dia yang terima ini. Lalu kemudian dia itu nulis surat ke Rasulullah SAW pakai kalimat basmalah, kemudian pakai kalimat syahadat. Menyatakan bahwa dia Islam. Iya, kemudian dia bacakan surat itu di depan rakyatnya. Dia tanya, kalian menganggap saya itu seperti apa? Ya, kamu raja yang adil, raja yang baik, ini segala macam. Kemudian kalau gitu ini saya mau bacakan surat saya kepada Rasulullah SAW di Mekah. Muhammad di Mekah katanya. Kemudian dibaca surat itu, begitu selesai rakyatnya berpaling. Kayak, enggak, kamu udah bukan raja kita lagi. Kamu sudah murtad dari agama ini. Gitu. Nah, dia itu waktu meninggal, kuburannya bercahaya. Kemudian dia meninggal di Habasyah. Rasulullah SAW mendoakan dia dari Madinah. Jadi dia meninggal itu, Rasulullah SAW sudah di Madinah. Tapi tetap jadi raja. Tetap jadi raja, tapi orang tidak patuh atau bagaimana saya tidak paham juga. Tapi di sirahnya sirahnya Ibnu Hisham itu mengatakan seperti itu. Makanya di Ethiopia itu ada yang sahabat atau bukan ya? Siapa sih yang terkenal? Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi Persia. Dari Ethiopia siapa ya? Itulah Bilal bin Rabah. Iya. Bilal. Betul. Nah, itulah kemudian salah satu raja yang meninggal didoakan sama Rasulullah SAW. Iya. Salah satunya itu tuh. Raja Najasyi. Nah, itu ada tuh, gue jadi inget tuh, tapi gue nggak tahu surat pastinya ya. Tapi gue sering denger banget nih dari Mama Dede, Ustadz Solmed, Ustadz Pantun mengenai kalau lo dapat berita dari orang, lo tabayun dulu, masalah tabayun. Ini orang Nasrani aja udah melakukan itu sebenarnya. Iya. Sangat Islami gitu kayak ini. Iya. Dia dapat kabar dari orang fasik kalau kali ini dibilangnya. Jangan langsung percaya. Kalau lo punya kemampuan untuk cari kabar di tempat orang yang diceritain, lo harus cari dikonfrontir. Benar apa enggak? Apa tuh? Apa tuh? Jika seorang fasik datang kepadamu membawa satu berita, maka telitilah kebenarannya. Benar. Kamu tidak mencelakakan satu kaum. Benar. Karena kebodohan. Yang akhirnya kamu menyelesaikan perbuatan itu. Iya. Ini mengamalkan ayat ini. Iya, betul.
betul sekali. Dan itu harus kita lakukan sekarang karena banyak banget nih model-model begini. Paling nggak kita baca lewat Twitter ya, baca Twitter, ada kabar apaan, itu kita gampang banget. Gue sih terutama masih gampang terpengaruh gitu. Ya. Tapi kadang kita tidak punya kemampuan untuk mengakses yang kebenarannya juga, Cing. Padahal kalau tinggal browsing pasti ada Dur. Ya nggak spontan ya, nggak Iya, maksudnya- uhuy banget. Tunggu 2-3 hari, Gak wuih banget. tunggu 2-3 hari itu akan selalu Iya, ada. Kalau gitu iya, Iya. iya betul. Ah. Artinya kita tetap misalnya begini deh. Misalnya ada berita tentang A. Ya, Begini. Nah, kita googling lah. Bener gak sih kejadiannya begitu? Kita Belum googling. Mungkin ada ya. Kalau kita googling, set. Kemudian ada, A itu ternyata melakukan begini. Yang berbeda. Tapi kita nggak tahu yang berbeda ini yang benar yang mana? benar juga atau tidak gitu. Jadi kita tidak bisa langsung tanya, kau tuh bikin apa sih kemarin gitu. Nah, Ya, kecuali itu terjadi di lingkaran kita yang Ya. dekat-dekat mungkin bisa gitu. Iya. Iya, tapi daripada satu sisi doang yang kita dengar gitu. Betul. Satu sisi. Paling tidak ada usaha untuk bertabayun. Iya. Walaupun memang kita tidak punya kuasa seperti Raja Najasyi yang, kayak panggil, biar Ya. saya tanyakan. Ya. Nah ini kan kita tidak bisa. Tapi paling tidak, kalau malas tabayun paling tidak menahan diri lah. Iya. Menahan diri untuk Makanya tidak. dibilang, ya kalau emang bisa lo berkata yang baik, kalau nggak bisa ya lebih baik diem. Ya. Udah, kalau lo nggak tahu apa-apa tentang itu, lo hanya baca dari satu sumber, ya udah jangan bicara dulu aja sampai lo nemu informasi yang lain. Betul. Kan banyak berita-berita tuh, Dur, yang kayak yang kemarin nih gue baru tahu dari Melon. Berita ada gue tahu yang ada nyalip, Hah? Nyalip? gara-gara nyalip motor terus digebukin, Oh, saya nggak tahu tuh. gitu. Berita itu. Tapi ternyata dia bukan sekedar nyalip, dia tuh nyerempet, gitu. Jadi sama yang diserempet dikejar, gitu. Kayaknya beritanya gara-gara disalip doang, terus akhirnya digebukin gitu. Ternyata dia nyerempet, makanya dikejar. Jadi kayaknya kalau cuma disalip doang, kayaknya nggak mungkin sampai dikejar-kejar gitu. Iya. Selalu ada berita yang kita baca dan kita dengar itu emang potongan-potongan yang orang yang memuat itu ingin gimana ya? Kita hanya menyampaikan sesuatu yang kita ingin orang itu tahu gitu, gimana? Ya, jadi ada segini nih informasinya. Tapi kalau kita kasih segini, ntar nanti pemahamannya dia tidak sama seperti kita. Ya. Mending segini aja nih. Ya. Biar dia sama seperti kita pemahamannya. Gitu, Iya. mungkin. Setelah kita menyimpulkan dari kejadian segini, tapi kita sadar nih, kalau gue kasih ini, Kasih ini bisa kemana-mana. bisa kemana-mana. Mending segini aja nih. Nah. Biar fokus. Ya itu. Itu salah sama satu. seperti Sekda Riau. Sekda Riau, KW sekarang. istrinya flexing ya istilahnya. Flexing. Flexing. Tapi itu di Ngabdur aja lah, jangan di Ngabdur Ramadan. Oh iya. Iya. Tapi kalau tunggu ngabdur abis lebaran Lama nih. Oke, flexing. Udah lama. Tapi akhirnya Flexing. klarifikasi KW. Iya, maksudnya kan awalnya kita tahu flexing. Iya. Wah, flexing nih. Tapi ternyata ada berita lagi muncul. Ternyata KW dan ke pesawat kapal pesiarnya itu tiket promo ternyata. Iya. Nah, kita tidak tahu yang benar yang pertama atau yang kedua. Iya. Mana buktinya kalau itu KW? Kita tidak punya akses ke sana, itu yang Iya. maksud saya mau kasih contoh. Kita akan mana itu? Bohong. Orang sepatu KW yang ditunjukkan dengan jadi sepatu KW di berita pertama, sepatu yang dipakai di berita pertama yang kemudian dibilang KW di berita kedua, beda. Iya. Jadi kita tidak tahu yang benarnya yang mana. Ya, dan lebih baik diem aja udah. Berarti. Iya, makanya kita benar. Ini cuma contoh saja. Saya tidak bilang yang mana yang benar, cuman kita tidak punya akses ke sana. Jadi contohnya seperti itu kayak gitu. Nah, untuk para penguasa berarti ya, yang punya hak, yang mempunyai fasilitas melakukan itu. Iya, kan KPK bisa tuh ngecek betul. PPAT, KK atau apa kan bisa ngecek gitu sehingga kami masyarakat tahu yang benar yang mana gitu. Itu tugas mereka tuh. Iya. Iya, jangan biarkan itu liar kemudian jadi rakyatnya ikut berdosa semua karena kita menganggap yang benar jadi salah, yang salah jadi benar gitu.
Tapi kan kalau yang berita itu bener, oke KW. KW oke. Lo mengakui kesalahan juga, lo memberi barang palsu. Iya. Memberi barang palsu yang dilarang. Kan dilarang pemalsuan. Betul. Lo beli. Gimana ya, dia udah tahu dah. Ya udah. Ya, kita Itulah, ngomongin di Ngabdur kita serahkan nanti. itulah. Ya. Kayak ini. Ngabdurnya Udah pada buka ini orang. Habis lebaran si Ngabdul mau ke itu tapi mau Apa? umroh. Amin ya Allah. Ada kita berarti ini. Ada tetap. Bisa, Dul. Ada tetap bisa. Kita ini ya bikin stok ya. Iya. Bisa. Pas bulan puasa tapi ya. Ya, aman. Bisa, Dur. Lo nya aja ini. lo nih ya, setiap lo berangkat ke sini, lo harus inget cerita lo tadi yang disampaikan oleh Saidina Ja'far ke Najasi. Dulu kaum kami itu suka ini telat. Ini ya, nah, gitu ya. Lo ingat ya? Masa yang lain nggak perlu diingat. Iya, nggak Yang usah. suka terlambatnya doang. Iya. Jadi suka terlambat, tidak menepati janji. Iya. gitu. Ini telat dah. Lo ingat aja. Baiklah, itulah teman-teman semuanya, selamat berbuka puasa. Sudah lama sekali ya kayaknya. Ya. Ya, berbuka puasa jangan lupa untuk selalu makan makanan yang manis dan juga yang halal. Karena tenang saya teman-teman, nanti insya Allah ke depan di Oktober 2024 itu barang-barang yang kita beli dan segala macam itu mulai dari bahkan yang jasa penyembelihan, makanan minuman, kemudian hewan penyembelihan, semuanya itu sudah bersertifikat halal. Nah, kalau lo semua pada punya usaha yang bergerak di bidang itu, makanan, minuman, mendingan segera daftarin aja, karena ada metode self-declare sekarang, gampang banget. Tinggal masuk ke aplikasi Pusaka, namanya ada fitur untuk daftar halal, atau langsung ke websitenya di ptsp.halal.go.id. Betul sekali. Ya. Nah, programnya namanya Sehati, sertifikasi halal gratis. Itu semuanya teman-teman, dan semua informasi yang kami sampaikan ini teman-teman bisa langsung cek langsung di Instagramnya mereka di @halal.indonesia. Ya. Di situ semuanya lengkap, teman-teman bisa baca dan bisa mention juga ke kami nanti biar kami repost. Ya. Biar ketahuan kalian sudah baca gitu. Ya. Baik, terima kasih banyak. Sampai berjumpa lagi di fase kedua Ramadan hari ke-11 besok. Saya Abdul Arsyad mohon pamit. Saya Abdul Harian juga mohon pamit. Dan selamat berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu maghrib. Mantap. Baru ada gini. Sudah ada tiba-tiba. Kemarin belum. Tulisan. Iya. 37 menit. Lama juga ya. Itu. Lama juga ya. Lama ya, udah kayak Abdur biasa ya. Iya ya. Apa satu lagi apa ini? Apa-apa?